Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kembali lagi di pembelajaran bahasa Arab ya, Nak, ya. Kali ini kita akan masuk pada bab al-hiwar. Al-hiwar itu artinya, percakapan seperti yang sudah ada di samping ustadz ini, di atas ya, di atas ustadz, yaitu al-hiwar artinya adalah percakapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan, melatih pertama, terkait dengan bahasa kita, yaitu percakapan, sehari-hari sebenarnya. Nanti bisa dipraktekkan di rumah, seperti itu. Nah, ini cukup untuk disimak saja terkait dengan pembelajaran ini disimak saja supaya nanti, setidaknya ada yang bisa kalian praktekkan di rumah. Misal, assalamualaikum, kalau assalamualaikum, pastinya sudah biasa. Assalamualaikum, Umi, assalamualaikum Abi, itu misalnya gitu, atau assalamualaikum ayah juga bisa. Kemudian, eee, misal selamat pagi apa ya bahasanya, selamat siang apa ya bahasanya. Jadi seperti itu nanti, eee, di dilatih pelan-pelan. Nah, setidaknya ada kosakata yang coba, kalian, pelajari pada, setiap pekannya, seperti itu. Ya, baik, langsung saja, kita akan mulai untuk pembelajaran, bahasa Arab al-hiwar, pada kesempatan kali ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di samping ustadz sudah ada, percakapan, nanti bisa kalian lihat di halaman 5, yang mana di percakapan ini, eee, seperti kata saya tadi, yaitu melatih bahasa. Namanya bahasa itu adalah, lebih sering dipraktekkan ya, sama seperti bahasa Inggris. Setiap bahasa pasti perlu atau butuh praktek. Jika tidak dipraktekkan maka, tidak akan lancar dengan sendirinya. Kalau di Al-Qur'an, kita perlu namanya murojaah. Supaya apa? Itu tadi, supaya lancar, terkait dengan bacaannya. Ya, baik. Ustadz akan coba praktekkan. Nah, al-hiwar nanti bisa dilihat di halaman 5. Ya, kalau di sini di halaman 5 baca dan praktekkanlah, percakapan di bawah ini, bersama dengan temanmu. Ini kalau di rumah berarti cukup dibaca saja. Cukup dibaca saja dan harus ada kosakata yang coba kalian praktekkan. Misal, eee, salah sobahul khair. Nah, sobahul khair itu adalah selamat pagi. Coba nanti bisa juga kalian terjemahkan ya. Terjemahkan, setelah melihat video ini. Nah, cukup ditulis seperti kemarin, terjemah. Nah, ini al-hiwar setidaknya kalian tahu, juga terjemahannya apa dalam setiap percakapan itu. Baik, mulai sini. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Sobahul khair. Nah, sobahul khair ini artinya adalah selamat pagi. Nah, bisa nanti prakteknya kalian coba sobahul khair Bunda, sobahul khair ayah, gitu. Coba kalau bahasa Inggrisnya kan, sudah pasti tahu ya good morning misalkan. Nah, ini sobahul khair ayah, sobahul khair bunda. Nah, nanti dibahasakan seperti itu. Ya, kalau namanya sobahul khair artinya kita harus bangun pagi. Ya, kalau sudah siang berarti sudah beda. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut. Jawabannya apa? Jawabannya nanti, ini ayah bunda, misalkan nih kalian udah belajar. Ayah bunda, oh nanya artinya apa? Atau mungkin balasannya apa nak? Gitu kan. Balasannya itu misalnya sobahun nur. Nah, kalian bisa ini, oh balasannya sobahun nur bunda, sobahun nur ayah gitu. Oh, seperti itu. Jadi, kalian praktek, nanti sambil misalkan ada, oh ternyata ayah bundanya nggak tahu, bisa kalian kasih tahu juga. Ini loh artinya, ya, balasan dan serta artinya itu seperti ini loh, gitu.
Nah, artinya sendiri itu sama ya. Selamat pagi Sobahun Nur itu selamat pagi. Sobahul Khair, ayah bunda Sobahun Nur. Misalkan Faisal gitu kan. Sobahun Nur Faisal. Ayah bundanya menjawab. Baik. Nah, di situ sudah ada nomornya ya, Nak ya. Jadi di percakapan itu sudah ada nomornya. Jadi insya Allah akan sedikit membantu. Nah, ini harusnya larinya kemana lagi si percakapannya? Menyesuaikan dengan nomor itu. Ya, tadi Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam ada di nomor 2. Nomor 3-nya Sobahul Khair, nomor 4-nya Sobahun Nur. Coba ini berurut ya, dari sebelah eh, kiri ya. Nah, dari sebelah kanan kalian ya. Kalau kita baca buku berarti dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan kemudian ke kiri. Untuk jawabannya di kiri. Baik. Yang kelima, madza ta'malu ba'da madza ta'mal. Nah, madza ta'mal itu apa yang kamu lakukan. Nah, ya seperti kata Ustaz di fi'il mudhari, kembali lagi sebelumnya, fi'il mudhari itu berada di depan yang artinya untuk anta atau anti. Madza ta'mal. Nah, apa yang kamu lakukan. Madza ta'malu, apa yang kamu lakukan. Ba'da ini apa kemarin? Ba'da itu artinya sesudah. Nah, ayyastaiqidu minan naumi. Yastaiqidu itu bangun. Yastaiqidu itu artinya bangun. Bangun minan naumi. Nah, naum itu kemarin sudah ada di mufradain sudah ada. Yastaiqidu minan naumi artinya adalah bangun dari tidur. Jadi artinya madza ta'malu ba'da ayyastaiqidu minan naumi, apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur. Nah, bahasanya seperti apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur. Madza ta'mal ya, madza ta'mal ayah, madza ta'mal umi misalkan. Nah, seperti itu. Itu bentuk pertanyaannya seperti itu. Coba dipraktekkan. Sobahul khair ayah, sobahul khair umi. Nah, sambil dilatih ya. Itu sebenarnya kan bahasa Arab ini sudah dari awal hanya mungkin istilahnya perlu praktek pada setiap pembelajarannya seperti itu. Lebih ke praktek sebenarnya, makanya dibuatnya ada sesimpel mungkin supaya dapat dipraktekkan sebenarnya. Baik. Sobahul tadi yang kelima, madza ta'malu ba'da ayyastaiqidha minan naum. Nah, bahasa Arab sendiri beda dengan Al-Qur'annya, Nak ya. Jadi jangan membacanya itu jangan memakai tajwid. Jadi biasanya kemarin ada yang membacanya ada tajwidnya ya. Ayyastaiqidha minan naum. Nah, enggak, biasa aja. Madza ta'mal ba'da ayyastaiqidha minan naum. Seperti itu. Baik. Kemudian jawabannya ada itu at-tawaddu. At-tawaddu artinya kemarin sudah tahu ya. At-tawaddu artinya berwudu. At-tawaddu saya kasih tahu artinya adalah at-tawaddu saya berwudu. Nah, a itu pengganti dari ana. Nah, ini kalau fi'il mudhari'nya menjadi at-tawaddu. At-tawaddu summa itu artinya kemudian. Nah, usolli kita sudah tahu. Usolli sama a-nya itu mengganti ana. Berarti saya sholat. Atawaddo saya berwudu. Kemudian saya sholat subuh. Usolli subhi. Usolli subha di sini. Usolli subha. Saya sholat subuh. Atawaddo thumma usolli as-subha. Itu saya berwudu kemudian saya sholat subuh. Madza ta'mal itu tadi bisa digunakan kapan saja ya. Misalkan ke temannya, madza ta'mal ya Fatimah, madza ta'mal ya Zahra. Nah,
Itu bisa digunakan seperti itu. Jadi dipelajari secara perlahan-lahan. Coba nanti dipraktekkan ya. Asyiknya itu untuk bahasa itu adalah dipraktekkan. Nah, kalau tidak dipraktekkan maka tidak asyik gitu ya. Jadi seperti itu. Lanjut yang ketujuh. Aina. Aina taqra'ul Qur'an. Masya Allah. Nah ini sebenarnya eh, Al-Quran sendiri adalah bahasa Arab, di mana nanti kalian ketika menghafal pasti secara otomatis biasanya jika kalian melihat terjemahannya sambil menghafal misalnya susah kok hanya Arabnya saja, kalian coba menghafal sambil melihat membaca artinya, membaca saja nanti dengan sendirinya akan nyambung itu. Jadi kenapa kok Ustadz bisa bilang begitu? Karena Ustadz sudah mempraktekkannya. Nah, dan sebelumnya Ustadz sendiri apa pada saat awal menghafal itu kebingungan bagaimana caranya supaya ini cepat lengket gitu. Nah akhirnya Ustadz bacalah, Mister bacalah artinya seperti itu, dan dengan sendirinya misalkan ketika baca Al-Quran, oh ini artinya tahu sendiri. Nah itu adalah mukjizat daripada Al-Quran itu sendiri yang menjadi kemudahan bagi kita insya Allah ya, selagi kita mau berusaha. Jadi seperti itu. Aina taqra'u, sekali lagi di mana taqra'u, taknya ini artinya anta. Anta itu artinya kamu. Aina taqra'u berarti di mana kamu membaca Al-Qur'an. Di mana kamu membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian jawabannya aqra'u. Aqra'ul Qur'an fil masjid. Nah, berarti artinya sama. Tadi takra'u berarti kalau akra'u artinya saya. Ta itu kamu, a saya. Takra'u itu kamu membaca, kalau akra'u saya membaca. Akra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an. Fi artinya di, fil masjid artinya di masjid. Nah, sebenarnya mudah kan? Mudah untuk bahasa itu sebenarnya mudah. Hanya tinggal dipraktekkan saja. Coba nanti sambil dibaca ya nak ya. Nah, dipraktekkan untuk yang sobahul khair. Coba sobahul khair menjadi bentuk sapaan pagi untuk kalian. Jadi kalau bahasa Inggris ibarat kalian sudah bisa karena mudahnya. Nah, ini coba yang susah. Bahasa Arab itu bahasa yang paling rumit karena setiap perubahan satu hurufnya saja itu sudah berubah. Bahkan ada yang harokatnya saja berubah itu sudah berubah artinya. Nah, ini adalah bahasa yang paling rumit sebenarnya. Tapi Allah kemudian memberikan kemudahan di sana. Dengan apa? Karena ini kalau dipraktekkan akan bagus jadinya. Ya, yang kesembilan. Yang kesembilan ini mata. Mata itu artinya apa? Kapan. Nanti diberikan arti di bawahnya. Mata itu apa? Kapan. Mata itu artinya kapan. Mata tadhab. Dhahaba itu artinya pergi. Berarti kalau tadhab, kamu pergi. Nah, ta diingat-ingat adalah ta dengan a. Ta itu buat kamu, a itu buat saya. Ta berarti kamu pergi, misalnya tadhab berarti kamu pergi. Kemudian misalkan adhabu berarti saya pergi. Seperti itu. Mata tadhabu ilal madrasah. Cara membacanya seperti itu ya, nah. Mata tadhabu ilal madrasah. Kapan kamu pergi ila itu artinya ke, al madrasah berarti sekolah. Madrasatul ibtidaiyah berarti sekolah permulaan. Nah, artinya di sana awal-awal SD lah ya bahasanya gitu. Nah, kemudian yang jawabannya adhabu. Nah, ini tadi sudah adhabu, saya pergi ila ke al madrasati, sekolah ba'dal futur. Futur itu makan. Nah, sesudah makan pagi ya. Kalau al-futur itu makan pagi. Adhabu ilal madrasah ba'dal futur. Saya pergi ke sekolah sesudah makan
pagi atau sarapan pagi. Kemudian yang 11, aina ukhtuka. Ukhtuka itu adalah ukhtun. Ukhtun itu adalah saudara perempuan. Nah, ka untuk aina ukhtuka. Ya. Ukhtun itu saudara perempuan. Ka-nya ini adalah untuk laki-laki. Maksudnya menanyakan ke siapa? Ke kita. Misalkan kalau untuk perempuan berarti aina ukhtuki, mana saudara perempuan kamu. Nah, kalau aina ukhtuka itu untuk yang laki-laki, misalnya aina ukhtuka, ditanyanya kepada teman yang laki-laki. Atau misalkan aina akhuka, mana saudara laki-lakimu. Aina akhuki, mana saudara laki-laki kamu, misalkan untuk yang perempuannya. Seperti itu. Hiya, nah dilihat kalau yang ditanyanya ukhtun berarti untuk perempuan, maka disamakanlah huruf selanjutnya itu untuk perempuan juga. Hiya fil matbakh, dia di dapur. Al matbakh itu dapur ya. Hiya fil matbakh, dia di dapur. Madza ta'mal, ini sudah tahu tadi. Madza ta'mal hunak, apa yang kamu lakukan di sana. Kemudian tusaidu ummi. Tusaid itu artinya membantu, ummi ya ummi, ibu, ala i'dadil futur, mempersiapkan sarapan pagi. Ya, itu tadi adalah percakapannya. Nanti Mbak ini nanti akan Ustaz bacakan lagi terkait dengan bagaimana sih cara membacanya setiap ada percakapan atau misal paragraf seperti kemarin. Nah, itu cara membacanya seperti apa. Nah, nanti bisa dipraktekkan ketika nanti Ustadz atau Mister nanti meminta untuk mempraktekkan bacaannya ya, seperti kemarin. Ya, bisa dilatih. Baik, Mister akan coba ini membacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahun nur. Madza ta'mal ba'da ayyastayqidha minan naumi. Madza ta'mal ba'da ayyastayqidha minan naumi. Atawaddo thumma usalli subh. Aina taqra'ul Qur'an? Aqra'ul Qur'ana fil masjid. Mata tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu ilal madrasah ba'dal futur. Aina ukhtuka? Hiya fil matbakh. Madza ta'mal hunak? Tusa'idu ummi ala i'dadil futur. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi nadanya disesuaikan. Misalkan ada tanda tanya, berarti di sana kalian bisa membentuk percakapan itu seperti bahasa Indonesia aja. Mau kemana kamu? Nah, saya mau ke pasar misalkan. Nah, ini sama. Aina taqra'ul Qur'an? Aqra'ul Qur'an fil masjid. Nah, misalkan itu bahasa Arabnya jadi sama sebenarnya untuk bagaimana sih nada untuk memberikan sebuah pertanyaan dan juga memberikan jawaban. Mau kemana kamu? Saya mau ke pasar. Nah, seperti itu. Nah, baik, itu tadi adalah pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan kali ini. Nah, nanti bisa coba dipraktekkan sedikit demi sedikit kosakatanya seperti sobahul khair itu di pagi hari kepada ayah, ibu ataupun ya kakak kalian lah ya. Alhamdulillah kalau misalkan bisa dipraktekkan, subhanallah, dan semoga kedepannya jauh lebih baik lagi pastinya. Dan insyaallah sama-sama kita berdoa semoga segera dapat bertemu di sekolah kembali dan bertemu dengan teman-teman kita kembali yang selama ini kita sudah hampir berjalan 6 bulan hanya online saja gitu. Jadi mainnya main online ya.
Ya, semoga nanti ke depannya bisa langsung bertatap muka. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih, anak-anakku sekalian. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.